Halo dan semangat belajar lagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Ananda Putri Nahadilah, tutor ekonomi pada kesempatan kali ini. Minggu lalu kita sudah membahas masalah-masalah di warung. Nah, pada pertemuan kedua ini kita masuk ke solusinya. Kita akan belajar struktur jurnal khusus. Jurnal itu gampangnya adalah buku catatan harian yang digunakan untuk merekam semua kejadian keuangan di usaha kita secara tertib. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mereview dulu materi minggu lalu nih teman-teman. Ada yang masih ingat apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah urutan langkah-langkah mulai dari mengumpulkan nota sampai jadi laporan keuangan. Minggu lalu, kita sepakat kalau catatan yang rapi bisa mencegah modal kita macet atau terselip di pelanggan. Hari ini, kita akan pelajari wadah catatannya. Selanjutnya, memilah bukti transaksi. Sebelum kita memulai menulis di buku jurnal, ada satu langkah yang tidak boleh dilewatkan teman-teman, merapikan bahan baku. Sama seperti memasak manisan salak, kita butuh bahan yang jelas. Di akuntansi, bahan bakunya adalah nota, faktur, dan kwitansi. Jangan sampai kertas-kertas ini hilang atau berantakan. Karena tanpa ini, kita tidak bisa membuktikan kalau ada uang yang keluar ataupun masuk. Tugas kita hari ini simple, teman-teman. Kumpulkan semua bukti itu, pilah mana yang pengeluaran dan mana yang pemasukan, lalu bersiap untuk memasukkan datanya ke buku jurnal. Ingat, bukti yang rapi adalah awal dari catatan yang benar. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih catatannya harus dipisah-pisah ke jurnal khusus? Jawabannya ada 3 hal penting buat usaha kita teman-teman. Yang pertama, efisien waktu. Kalau kita jualan beras setiap hari, misalnya mencatatnya jauh lebih cepat karena formatnya sudah sama. Tidak perlu tulis keterangan panjang-panjang berulang kali. Yang kedua, pembagian tugas. Kalau warungnya makin ramai, satu orang bisa fokus jaga kasir, sementara yang lain fokus mencatat utang ke agen. Jadi tidak pusing dikerjakan sendiri. Yang ketiga, kontrolnya akurat. Kita jadi lebih gampang melacak siapa saja pelanggan yang belum bayar utang atau bond. Uang tidak gampang terselip dan catatan jadi lebih rapi. Singkatnya, jurnal khusus bikin kerjaan kita lebih cepat, berbagi tugas lebih mudah, dan bond pelanggan tidak ada yang terlewat. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar di depan. Inilah yang kita sebut dengan 4 jenis jurnal khusus. Jurnal khusus itu artinya buku catatan yang dibuat khusus untuk satu jenis transaksi saja, supaya tidak campur aduk. Ada 4 pintu atau laci utama. Yang pertama, jurnal penjualan. Ini khusus untuk mencatat saat ada orang yang ngebon atau beli barang tapi bayarnya nanti. Yang kedua, jurnal pembelian. Kebalikannya nih, ini kalau kita yang belanja stok ke agen tapi bayarnya tempo atau bayarnya nanti, bisa dicatat di jurnal pembelian. Yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas. Ini laci untuk setiap kali ada uang tunai masuk, entah dari jualan harian atau ada yang bayar utang. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Ini untuk setiap kali kita mengeluarkan uang tunai, misalnya buat bayar listrik atau belanja stok secara tunai. Kira-kira menurut teman-teman nih, dari keempat buku ini mana yang paling sering akan kita tulis setiap harinya? Selanjutnya, format jurnal penjualan. Nah, nih teman-teman, mari kita lihat pada slide ini. Ini adalah jurnal penjualan. Ingat ya, jurnal ini hanya untuk mencatat saat ada pelanggan yang ngebon beli sekarang tapi bayarnya nanti. Coba perhatikan tabelnya. Ada kolom syarat pembayaran. Apakah itu? Ini bukan sekedar tulisan nih teman-teman, tapi janji kapan uang harus masuk. Misalnya ada kode 2 garis miring 10 N garis miring 30. Jangan bingung dulu. Itu artinya kalau mereka bayar dalam 10 hari, kita kasih diskon. Tapi kalau tidak, paling lambat harus lunas dalam 30 hari. Buku ini penting supaya teman-teman tahu siapa yang harus ditagih minggu depan agar modal kita tidak macet. Selanjutnya, rahasia laba kolom potongan. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Ini rahasianya. Kenapa ada kolom potongan? Teman-teman, dalam dagang, memberikan potongan harga atau diskon itu adalah strategi agar orang mau bayar utangnya lebih cepat. Kenapa kita senang kalau orang bayarnya cepat meski uang yang kita terima jadi sedikit berkurang? Karena uangnya bisa langsung kita putar lagi buat belanja stok baru. Jadi, kolom potongan ini mencatat berapa banyak bonus yang kita berikan ke pelanggan. Semakin cepat uang kembali ke laci kita, maka semakin sehat usaha kita. Sampai sini teman-teman lebih pilih mana? Uang kembali utuh tapi lama atau
Atau dipotong sedikit tapi uangnya cepat kembali buat diputar. Penerimaan kas. Nah, setelah kita paham dasarnya, sekarang kita lihat bagaimana cara mencatat uang masuk. Bagian ini disebut penerimaan kas alias nadi utama warung kita. Sederhananya, ada 3 hal yang harus diingat. Yang pertama, catat semua. Setiap rupiah dari pembeli yang bayar tunai, bukan ngutang ya, harus langsung dicatat di sini. Dua, dua kolom utama, ingat rumusnya. Kas, debit, karena uang kita kita bertambah, dan penjualan atau kredit karena barang kita keluar. Yang ketiga, cek ulang. Ini yang paling penting nih teman-teman. Di akhir hari, hitung uang di laci. Jumlahnya harus sama persis dengan yang tertulis di buku. Kalau beda, berarti ada yang lupa dicatat atau kembaliannya salah. Intinya, jangan biarkan 1 rupiah pun masuk ke laci tanpa lewat catatan. Langkah praktis pencatatan. Setelah tahu apa itu jurnal, pertanyaannya, gimana cara mulainya? Tenang teman-teman, cuma ada 4 langkah simpel. Yang pertama, analisis bukti. Pertama, cek dulu notanya, ini transaksi tunai, uang langsung masuk atau keluar, atau kredit, atau bond atau utang. Yang kedua, pilih jurnal. Jangan sampai salah kamar. Masukkan ke salah satu dari 4 jurnal khusus yang pas. Apakah itu jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, atau pengeluaran kas. Yang ketiga, tulis nominal. Masukkan angkanya ke kolom debit dan kredit dengan teliti. Jangan sampai ada angka yang tertinggalan ya. Yang keempat, jumlahkan. Di akhir halaman, pastikan total debit harus sama dengan total kredit. Kalau seimbang atau balance, berarti pencatatan kita sudah benar. Sederhananya, cek dulu barangnya, pilih bukunya, tulis angkanya, lalu pastikan timbangannya pas. Sebelum penutup, ada satu pesan penting dalam manajemen keuangan warung. Pencatatan yang jujur itu bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini adalah cara kita menjaga keberkahan usaha dan yang paling penting menjaga kepercayaan pelanggan. Kalau kita jujur, sejak di catatan kecil, usaha kita punya fondasi yang kuat untuk tumbuh besar. Nah, sebelum kita benar-benar menyudahi pertemuan hari ini, silakan jika ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan. Jangan ragu teman-teman, karena dalam belajar bisnis itu tidak ada kata gagal. Yang ada hanya belajar dan mencoba lagi. Pertanyaan kalian hari ini bisa jadi kunci sukses warung kalian besok. Persiapkan diri kalian karena di minggu ketiga nanti kita akan langsung praktek dalam simulasi proyek warung Manisan Pelita. Kita akan coba terapkan semua ilmu catatan ini ke dalam simulasi nyata. Terima kasih banyak atas semangat dan perhatian teman-teman semua hari ini. Luar biasa sekali melihat antusiasme kalian untuk belajar mandiri secara finansial. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk usaha teman-teman ke depannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selamat mencoba mencatat di warung masing-masing.